Halo semuanya, apa kabar? Pastinya baik dong. Berjumpa lagi dengan kita, aku Arya. Aku Wulan. Kalian tahu nggak, pada tanggal 10 November itu ada hari penting dan peristiwa apa saja? Kali ini kita akan memberi informasi kepada kalian bahwa di tanggal 10 November ini erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah dan juga mempersatukan bangsa Indonesia dengan cara yang menarik. Maka diperingatilah Hari Pahlawan dan juga Hari Ganevo. Kita simak penjelasan tentang Hari Pahlawan dulu ya. Hari Pahlawan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1955 setiap tahunnya pada tanggal 10 November. 10 November ini sebagai hari untuk memperingati pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945 di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan perang melawan tentara Inggris dan Belanda. Pertempuran Surabaya ini merupakan perang pertama pasca kemerdekaan yang terjadi selama 3 minggu lamanya. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan tadi, pada tanggal 10 November ini terdapat istilah yang sangat erat kaitannya dengan Hari Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati para pahlawannya. Maka dari itu, Hari Pahlawan harus kita peringati. Walau kenyataannya kita tidak bisa berperang melawan penjajah seperti zaman dulu, setidaknya kita bisa merenungkan betapa gigihnya para pahlawan kita untuk mengusir penjajah dari negeri ini. Wajib kalian ketahui bahwa Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, situasi Indonesia belum stabil. Indonesia masih bergejolak terutama antara rakyat dan tentara asing, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat dan menetapkan tanggal 1 September 1945 agar Sangsaka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan berada di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris yang tergabung dalam AFNE datang bersama dengan Nica. Mereka bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke negaranya, sekaligus mengambil Indonesia ke dalam pemerintahan Belanda sebagai negara jajahannya. Namun, gejolak antara tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dengan Belanda sudah dimulai sejak 19 September 1945. Karena malam sebelumnya orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plugman mengibarkan bendera Belanda di sebelah utara Hotel Yamato yang berada di Surabaya. Hal itu memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Sehingga mereka protes di depan Hotel Yamato meminta untuk bendera Belanda diturunkan dan mengibarkannya bendera merah putih. Terjadi perundingan di Hotel Yamato antara perwakilan Indonesia dengan perwakilan Belanda yang berakhir dengan ricuh. Karena terjadi perkelahian yang menewaskan Plugman selaku perwakilan dari Belanda. Situasi Hotel Yamato ricuh. Warga yang berada di luar hotel merangsek masuk ke dalam. Beruntung, Haryono dan Kusnowibowo berhasil merobek bagian biru bendera Belanda itu. Sehingga bagian bendera itu tersisa dua warna, yaitu warna merah dan putih sebagai identitas bendera Indonesia. 29 Oktober 1945, pihak Indonesia dan Inggris sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, keesokan harinya kedua belah pihak ini bentrok, sehingga menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi selaku pimpinan tentara Inggris tewas terbunuh. Terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi ini membuat tentara Inggris marah besar kepada Indonesia. Melalui Mayor Jenderal Robert Mansard selaku pengganti Malabi, ia memerintahkan kepada pimpinan sekaligus seluruh warga Indonesia yang memiliki senjata untuk menyerahkan senjatanya sesuai tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri pada batas ultimatum yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 6 tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat warga Surabaya sangat marah. Pertempuran yang terjadi selama 3 minggu lamanya meledak. Tokoh penggerak dari pertempuran tersebut diantaranya Sutomo, Hashim Asyari, dan Wahab Hasbullah. Pertempuran tersebut juga menewaskan banyak korban jiwa, 16.000 diantaranya dari Indonesia dan 2.000 dari pihak Inggris. Nah, sekarang kita bahas Ganevo.
Games of the New Emerging Force atau yang lebih dikenal sebagai Ganevo merupakan pesta olahraga negara-negara berkembang hasil dari buah pemikiran presiden pertama kita yaitu Soekarno pada akhir 1962. Ganevo merupakan jawaban dari Indonesia bahwa negara-negara baru anti-imperialisme mampu menyelenggarakan pesta olahraga setara Olimpiade. Dengan adanya Ganevo ini, Presiden Soekarno menegaskan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari olahraga. Moto dari Ganevo ini adalah Onward No Retreat atau maju terus pantang mundur. Ganevo pertama kali diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10-22 November 1963 yang diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan Eropa. Ganevo ini diboikot oleh negara-negara barat. Meskipun begitu, Ganevo tetap berlangsung. Walaupun Ganevo berlangsung sangat pendek, tetapi namanya tetap dikenang sampai saat ini sebagai momentum api abadi yang saat ini ada di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Ganevo adalah sejarah bangsa Indonesia. Banyak nilai-nilai yang bisa diambil untuk perkembangan olahraga di Indonesia pada saat ini. Nama Indonesia mendunia karena Ganevo. Ide Soekarno ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme negara-negara baru merdeka dalam ajang pesta olahraga. Terbukti, Ganevo ini mampu menyedot perhatian publik internasional karena mampu menyaingi pesta olahraga Olimpiade. Pada saat itu, Presiden Soekarno membuat keputusan Presiden nomor 74 tahun 1963 tentang Komite Nasional Ganevo. Dan keputusan Presiden nomor 75 tahun 1963 tentang pembentukan staf urusan Ganevo. Komite Nasional Ganevo bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Ganevo 1 yang berlangsung di Jakarta. Sedangkan staf Presiden urusan Ganevo diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dari setiap kebijakan dalam penyelenggaraan Ganevo sesuai dengan kebijakan umum Presiden. Konferensi persiapan untuk Ganevo ini diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta. Dari 17 negara yang diundang, 12 negara mengirimkan perwakilannya. Ke-12 negara tersebut ialah Indonesia, Tiongkok, Republik Uni Soviet, Guinea, Kamboja, Pakistan, Irak, Mali, Vietnam Utara, Republik Persatuan Arab. Adapun Sri Lanka dan Yugoslavia yang hadir sebagai negara peninjau. Konferensi ini menyetujui bahwa Ganevo 1 akan berlangsung pada tanggal 10 November sampai tanggal 22 November 1963. Ajang pertandingan Ganevo ini ditetapkan oleh Komite Nasional Ganevo yang terdiri dari 20 cabang olahraga. Di antaranya, untuk lambang Ganevo sendiri, yaitu berupa bundaran dunia berwarna biru yang di dalamnya terdapat 12 bendera berwarna kuning dengan tihang berwarna hitam. Ini menandakan 12 negara yang hadir dalam konferensi. Di bawahnya terdapat tulisan Onward No Retreat. Upacara pembukaan Ganevo 1 ini diadakan di Gelora Bung Karno Senayan, Indonesia pada tanggal 10 November 1963. tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dengan harapan semoga kita dapat mencontoh semangat juang para pahlawan. 10 November juga diperingati sebagai Hari Ganevo. Semoga dari Hari Ganevo itu kita dapat mengambil nilai-nilai positif untuk kemajuan dunia olahraga di Indonesia. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng kalian ya. Saran yang membangun sangat kita tunggu.